Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia dan pahala yang berlimpah bagi kita semua. Di dalam hadis riwayat Bukhari muttafaqun alaih, Abdullah bin Umar menerima hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasud kecuali pada dua perkara. Kita tahu hasud itu adalah upaya seseorang untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Keinginan seseorang terhadap suatu nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kemudian dia berharap nikmat itu hilang. Rasulullah bersabda, tidak ada hasud kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun ataqallahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran pada saat malam dan saat siang. Yang kedua, warajulun ataqallahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan harta tersebut pada saat malam dan saat siang. Bapak Ibu, hasud itu ada macam-macamnya. Al-hasadu anwa'un mukhtalifah. Jadi hasud itu ada bermacam-macam. Yang pertama, hasadun madmumun muharram syar'an. Hasud yang tercela, yang diharamkan menurut agama, yaitu ayatamanna al-mar'u zawala nikmati an akhihi. Seseorang berkeinginan menghilangkan nikmat dari saudaranya. Itu hasud yang tercela, hasud yang diharamkan. Sedangkan yang kedua, hasadun mahmudun mustahabun syar'an. Ada hasud yang terpuji, yang itu dibolehkan menurut agama, yaitu ayyara nikmata diniyah inda ghairihi. Dia melihat ada satu nikmat keagamaan yang dirasakan oleh seseorang, fayatamannaha li nafsihi, dan dia berharap nikmat tersebut ada untuk dirinya, min ghairi tamani zawadiha an sahibiha, tanpa berkeinginan menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Dalam bahasa lain, wa yusammal ghibthah, dan ini disebut dengan ghibthah, bukan hasud. Jadi ini yang disebut ghibthah. Jadi kita boleh ghibthah, ya, iri kepada orang, dua hal yang diperlukan. Yang pertama, orang yang bisa berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat.
dia membaca Quran, dia berinteraksi dengan Quran, nah itu kita dibolehkan iri kepada orang itu. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang memiliki harta banyak, tapi kemudian orang itu melimpahkan hartanya siang dan malam. Inti dari hadis ini adalah bahwa kita dianjurkan, tidak dilarang, iri kepada orang yang memiliki semangat beragama yang sangat berlebih sehingga kita ingin seperti dia. Kita dibolehkan untuk iri kepada orang yang memiliki ketaatan yang kuat kepada Allah sehingga dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibolehkan ingin seperti orang yang memiliki kekuatan istiqomah di jalan Allah dan kita menginginkan seperti orang itu. Itu inti dari hadis tersebut. Yang kedua, ketika Rasulullah hanya menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah orang yang berinteraksi dengan Quran. Yang kedua adalah orang yang berinfak. Jadi dua amal ini Bapak Ibu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Quran merupakan kalam Allah, Quran merupakan ucapan Allah, dan sedekah merupakan amal sosial seseorang. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan tali Allah yang terbentang dari langit ke bumi. Maka siapa yang membacanya, siapa yang berinteraksi dengannya, berarti dia memiliki hubungan khusus dengan Allah. Dan kita tahu dari surat Al-Munafiqun bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin dikembalikan lagi ke dunia. Salah satu yang disebut oleh orang meninggal dunia itu dia ingin melakukan amal soleh, dan amal soleh yang dilakukannya adalah sedekah. Kenapa dia ingin dikembalikan lagi ke dunia dan ingin sedekah? Karena dia melihat betapa dahsyatnya pahala sedekah, betapa mulianya pahala sedekah, betapa besarnya kuasa Allah untuk yang sedekah, sehingga kita mengetahui di akhirat kelak di padang mahsyar orang-orang yang sedekah itu berada dalam naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang mendapatkan perlindungan Allah, dan salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang infak dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian di hadis ini pun secara tersirat ada larangan kita tidak boleh hasud yang tercela, hasud kepada selain dua itu. Kita dilarang hasud kepada orang yang memiliki harta kemudian kita ingin menghilangkan harta itu, karena hasud itu akan menghilangkan amal soleh kita. Al-hasadu yaqulul hasanah kama taqulun nahu, bahwa hasud itu akan menghilangkan kebaikan seperti api menghilangkan atau memakan kayu bakar. Dan yang terakhir, kesimpulan di sini adalah bahwa kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah kemudian kita tertinggal dalam kebaikan dalam urusan apapun, sebab kaidah usul fikih mengatakan al-ithar fil ibadati mamnu, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu sangat dilarang. Jadi kalau ibadah kita jangan mendahulukan orang lain, termasuk ketika kita mau masuk di shop manapun, di shop awal tentunya jangan kemudian kita mempersilahkan orang lain sedangkan kita kemudian malah di belakang. Al-ithar fil ibadati mamnu, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada kita
kita untuk menjaga amal soleh kita dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan, dan kita terus berlomba-lomba untuk menghimpun amal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan di hari Senin ini kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya sehingga Allah memberikan ridho kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.